Oh ya Bapak, di tahun 2015 kan Bapak pernah menjadi volunteer ya Pak di Southeast Asia Junction di Bangkok. Hmm. Itu alasan Bapak untuk menjadi volunteer itu apa? Jadi kebetulan si Johnson itu ketika itu baru dilahirkan ya, dilahirkan dibidani oleh dosen saya di Mahidol University itu. Jadi um, um, beliau namanya Achan Rosalia. Kita panggil dosen tuh kalau di Thailand itu manggilnya bukan Prof ya. Kalau di Taiwan ini kita manggilnya kan Prof. Tapi kalau di Thailand kita manggilnya Achan. Nah, Achan Rosalia ini beliau um, berkebangsaan Italia, tetapi itu suaminya almarhum suaminya adalah orang Indonesia. Jadi punya kecintaan kepada Indonesia dan juga Asia Tenggara, dan kebetulan bermukim di Thailand dan menjadi dosen di Mahidol University. Nah, beliau ngajakin saya, jadi beliau bilang saya mau mendirikan si Junction ini, kemudian saya butuh tenaga di awal untuk ketika itu tugas saya adalah katalog buku perpustakaannya si Junction ya, pendataan bukunya Junction, dan akhirnya saya bilang, wah saya tertarik, saya mau gitu. Jadi saya ketika itu ngasih komitmen setiap weekend, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, itu saya akan pergi ke sana. Awalnya belum punya kantor, jadi benar-benar saya melihat itu dari nol. Achan Rosalia bangun si Junction itu dari rumahnya gitu ya. Jadi ketika itu buku-buku perpustakaan tentang literaturnya Asia Tenggara itu kita kumpulkan gitu ya. Kemudian saya bagian yang mendata. Mostly sebenarnya buku-buku itu juga miliknya Achan Rosalia ketika pertama dibangun. Sampai akhirnya punya kantor di salah satu pusat kebudayaan gitu ya, Bangkok Art and Cultural Center, jadi pusat kebudayaan dan pusat seninya Bangkok. Akhirnya kita pindahkan barang ke sana, kita lakukan lagi cataloging secara digital gitu ya, kita masukkan datanya secara digital. Jadi itu yang saya lakukan gitu ya ketika itu, dan ketemu teman-teman Indonesia juga yang punya kesamaan kepedulian gitu ya terhadap literasi Asia Tenggara, dan saya ngerasa nyaman juga gitu di Junction itu. Akhirnya ya cukup lama sih ketika itu, sampai lulus pun itu saya dikasih kayak semacam acara gitu ya, acara perpisahan gitu lah, farewell, ketika saya mau pulang ke Indonesia. Jadi mereka bikinkan semacam pesta kecil-kecilan, ada makanan-makanan di sana, kita makan bareng, foto-foto gitu sebelum saya balik ke Jakarta. Dan sampai di belakangan setelah itu hubungan saya sama Achan Rosalia ini juga masih terus terjalin dari si Junction itu tadi. Dan ini keren ya idenya beliau. Jadi beliau ini si Junction ini itu semacam wadah kita untuk tahu tentang Asia Tenggara, dan itu adanya di Bangkok gitu ya, sebuah kota, salah satu kota di Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Jadi orang-orang kalau mau belajar tentang Asia Tenggara itu semacam pintunya adalah Bangkok gitu. Dan kalau mau lebih spesifik itu bisa melihat dari si Junction, literatur di sana, kita bisa diskusi di sana. Beliau juga ngadain, si Junction ini juga ngadain kegiatan semacam diskusi rutin gitu ya, kadang nonton bersama juga film-filmnya Asia Tenggara gitu sih. Ya Pak, kita flashback lagi nih Pak, di Bapak waktu masuk ke UNJ, berarti Bapak pernah melihat waktu ada di kejadian Bapak nggak? Maksudnya itu gimana? Aduh, Bapak ada di tempatnya waktu kejadian tsunami kecil itu Pak? Oh, saya nggak ada di tempat. Saya bukan anak kosan, karena saya ketika itu tinggal di Cipete ya.
Dan pagi itu ya, jadi pagi itu tiba-tiba saya dengar kabar kuliah hari ini diliburkan. Terus saya buka TV, saya nyalain TV dan itu ada kabar bahwa kampus UMJ tergerus gitu ya oleh air dari situ Gintung gitu kan, tsunami kecil ya kita sebutnya. Nah itu kejadiannya mengenaskan ya Sri, karena saya nggak ngalamin langsung, tapi setelah kejadian saya tetap ke kampus. Terus kita langsung ngobrol sama teman-teman aktivisnya KMUMJ, kita bikin apa nih gitu. Oke, kita galang dana, kita yang bagian galang dana. Kemudian teman-teman yang dari kedokteran gitu ya, itu yang mengevakuasi korban gitu ya. Dan ada LSM yang juga banyak datang ke sana yang mengevakuasi korban, baik yang meninggal maupun korban yang masih selamat, yang masih bisa diselamatkan, kemudian ditangani gitu ya. Bahkan anak-anak kecil yang selamat itu kan mentalnya juga harus dijaga ya supaya mereka tidak punya gangguan psikis ke depan. Nah ketika itu Sri tahu gedung rektor kan ya? Iya betul. Jadi lantai satunya Sri itu berlumpur semuanya, tingginya itu sampai hampir ke lantai 2. Kebayang nggak tuh, tinggi banget kan? Jadi kita sama sekali lumpuh, perkuliahan nggak bisa diadakan. Waktu itu FKM bertempatnya belum ada di gedung yang baru bagus sekarang nih. FKM waktu itu masih adanya di bangunan rektorat itu, kita ada di lantai 2-nya. Jadi ya udah, lantai satunya tidak bisa diakses hingga seluruh gedung itu menjadi lumpuh total. Dan pas datang ke sana itu saya kondisinya itu masih berlumpur, orang-orang juga masih mencari korban-korban yang tertimbun lumpur, dan alat-alat berat pemerintah juga mulai datang untuk memindahkan lumpur-lumpur tadi ya. Seperti itu sih. Jadi yang saya ingat ketika itu seperti itu, ada teman juga yang jadi korban, tapi alhamdulillah korban yang selamat gitu ya, hanya luka-luka, termasuk Pak Ridwan itu juga satu korban. Ya, saya sama teman-teman mostly sih kita melakukan penggalangan dana, penyaluran dana gitu ya. Jadi sambil galang uang yang sudah masuk, kemudian kita berikan kepada korban. Seperti itu. Semoga nggak kejadian kedua lagi, Pak. Ya harusnya kita belajar ya, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama sih. Sebenarnya kondisi yang sekarang, kalau dulu itu kalinya kecil banget Sri. Pembatasannya juga masih tanah tadi itu. Iya kan. Ingat ya, sempat tahu ya. Iya betul. Jadi sekarang much better daripada zaman saya dulu. Oke Pak, kita sekarang melihat pertanyaan di Instagram nih Pak. Ada 6 orang yang sudah bertanya Pak. Oke, dari pertanyaan pertama nih Pak, dari 92 TSA. Halo, boleh sharing nggak tentang bagaimana bisa caranya kuliah dan bisa traveling juga? Oke. Sebenarnya ini dua cerita yang berbeda ya, tapi pada saat tertentu menjadi hal yang sama juga. Maksudnya gini, waktu saya di Thailand memang kemudian saya melakukan tur ASEAN kan. Jadi ketika saya kuliah di S2 di Thailand, kemudian yang tadi saya bilang, saya sempat ngajak orang tua saya juga bahkan untuk mengunjungi negara lain. Caranya gitu ya, karena saya waktu S2 itu dapat beasiswa kan. Jadi gimana caranya uang beasiswa yang kita terima itu kita pergunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Saya bukan tipe yang terlalu hemat-hemat banget, tapi seenggaknya saya selalu punya planning untuk menganggarkan ada tabungan gitu ya, tabungan untuk traveling gitu. Jadi saya punya pos, saya itu suka travel, hobinya memang di travel, jadi ada pos anggaran untuk traveling. Jadi saya kumpulkan dalam waktu setahun itu sampai akhirnya ketika ada trip ke Laos sama teman-teman,
saya pergunakan uang itu untuk trip ke Laos. Kemudian saat kelulusan, uangnya cukup untuk ngajak ayah saya datang ke sana. Kemudian sekalian kita traveling ke Kamboja dan Vietnam. Dan serunya trip saya ke Laos itu Sri dari Bangkok itu tidak menggunakan pesawat. Naik bis, bagaimana? Iya, jadi itulah keuntungannya tinggal di daratan ya, negara daratan gitu kan. Kalau kita kan kepulauan. Nah di sana jadi bisa diakses dengan bis tadi itu, dan bisnya nyaman. Bisnya itu rasa pesawat. Jadi kita bisa kayak tiduran, nonton TV gitu. Ada internet dan ada charger untuk HP juga. Dan ketika saya ke Kamboja sama Vietnam, ayah saya juga saya ajak untuk naik bis itu. Tapi karena saya lihat ketika kita tuh sekitar seminggu menjelajah Kamboja sama Vietnam, saya lihat ayah saya kan sudah cukup tua ya, jadi saya perhatikan juga kira-kira kondisinya memungkinkan nggak kalau baliknya pakai jalan darat lagi. Akhirnya saya search, kebetulan ada tiket yang murah, pesawat, akhirnya kita balik dari Vietnam ke Bangkoknya itu naik pesawat. Jadi kadang tuh ini hal yang bisa dimanfaatkan gitu ya, kalau teman-teman nanti tuh kuliah ke luar negeri, teman-teman juga bisa jelajah ke negara-negara di sekitar negara tempat kita kuliah. Tadi kalau saya contohnya dari Thailand, kita bisa jelajah darat ke Laos, Kamboja, sama Vietnam. Di Taiwan ini, rencana saya awalnya, ini kan deket banget Sri, negara ini sama Jepang. Iya kan, Jepang, Hong Kong, Macau. Terus saya udah 3 itu udah saya list 2020 adalah Osaka, Hong Kong, Macau. Tapi ya kejadian pandemi ini akhirnya membuat pos anggaran untuk travelingnya dialihkan dulu ke hal lain yang mungkin lebih berguna. Oke, untuk pertanyaan kedua Pak, dari Rani, sebelumnya saya tertarik banget nih buat traveling ke luar negeri, apalagi melanjutkan pendidikan, jadi ke luar negeri sambil melanjutkan pendidikan seperti Bapak. Tapi saya pribadi mengalami kendala terkait kepercayaan diri saya untuk berkomunikasi dan juga kultur shock yang bisa saya hadapi di negara orang. Mau kepo dong nih, caranya bagaimana mengatasinya? Gitu. Oke, kalau untuk komunikasi, pertama kan sebenarnya modal utama untuk keluar negeri adalah bahasa Inggris ya. Nah jadi, oh ya saya cerita juga. Waktu saya kecil, waktu saya muda, gimana ya, remaja gitu, waktu saya sekolah, masih usia sekolah, saya suka nanya ke orang tua saya, boleh nggak saya les bahasa Inggris? Saya punya ketertarikan untuk itu, tapi orang tua saya selalu bilang, nggak gitu. Ya saya juga nggak mau ngerepotin orang tua ya, jadi saya itu coba belajar bahasa Inggris sendiri. Sampai kejadian yang saya bilang pertama kalinya saya keluar negeri itu ke Bangkok, itu saya semacam apa ya, jadi kayak nggak nyangka juga, kemudian saya dipilih untuk berangkat ke sana, sementara kemampuan bahasa Inggris saya masih pas-pasan. Akhirnya seminggu sebelum saya berangkat, udah semua tiket dan segala macam udah di-issued ya, udah lengkap. Seminggu sebelum berangkat, itu saya les dulu privat bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, tabungan saya keluarin, saya belajar bahasa Inggris seminggu di situ supaya saya setidaknya punya kepercayaan diri ketika nanti bergaul sama teman-teman di Bangkok yang juga peserta pelatihan itu, saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi itu cara yang saya lakukan. Nah, saya nggak merekomendasikan itu juga ya. Jadi kalau menurut saya cara terbaiknya ya persiapkan pelan-pelan dari awal. Nah sekarang enaknya pendidikan lewat internet itu serba gratis. Ya kan, teman-teman mau belajar bahasa Inggris bisa nonton di YouTube, udah banyak channelnya. Bahkan kadang di Instagram ada beberapa selebgram yang concernnya adalah ke bahasa. Jadi kita bisa belajar dari mereka sebenarnya. Kemudian juga suka ada tes-tes online yang gratis. Jadi kalau kita udah belajar, kita tuh perlu sering mengukur
sebenarnya kemampuan kita udah sampai mana. Nah, dengan ikut tes online itu teman-teman nanti tahu kalau seenggaknya misalnya ya udah di level, karena akan ada sebuah level tertentu itu ada interpretasinya. Berarti kita ini sudah mampu berkomunikasi atau belum. Kalau misalnya udah di level B1 misalnya, ya teman-teman beranikanlah diri coba jalan-jalan ke luar negeri. Yang paling murah misalnya ke Singapura atau ke Kuala Lumpur. Beranikan aja dulu diri ke sana. Misalnya. Terus kalau untuk culture shock, sempat culture shock pertama itu makanan ya, karena saya nggak biasa makan makanan Indonesia yang kita nggak perlu nanya halal atau enggak ya kan. Tapi di luar negeri tuh babi gitu ya, misalnya di Thailand itu hal yang jadi makanan mereka sehari-hari. Taiwan ini juga seperti itu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget bertanya, atau kalau memang misalnya kita masih belum bisa berkomunikasi secara lancar, biasanya mengakalinya ya dengan lihat yang dia jual apa. Kalau misalnya hanya sekedar cake gitu ya, mungkin kita masih bisa beli. Tapi kalau yang daging-dagingan mungkin kita hindari. Oke, lanjut lah untuk pertanyaan ketiga. Dari Delika, tertarik untuk traveling ke luar negeri maupun dalam negeri. Tapi kendala utamanya itu dana. Udah sering coba untuk nabung dan berhasil, tapi selalu kepikiran untuk uangnya dibeliin ini itu. Jalan-jalannya kapan aja. Jadi tolong bagi tips dong Pak, caranya biar fokus sama tujuan utama dan nggak melenceng. Oke, iya tadi saya sempat bilang sih, memang kita harus punya komitmen kan ngepostin dana tabungan kita itu untuk apa. Kalau saya tadi udah ngepostin memang ada dana tabungan untuk traveling. Kalau memang kita belum bisa untuk itu, mungkin bisa nabungnya ke hal yang lebih, ke bentuk yang lebih rigid ya. Misalnya, oh udah cukup nih buat tabungan ini buat dijadiin emas. Ya kan, kalau emas kan nggak gampang tuh kita mau narik. Jadi mungkin coba untuk nabungnya dijadiin dinar. Misalnya kalau dinar itu ya sekarang kayaknya 1,9 jutaan itu, kalau misalnya ada tabungan 1,9 juta, ya udah beliin dinar. Ini nanti ditukar kalau pas udah mau waktunya traveling. Karena dengan merubah bentuk tabungan kita ke bentuk yang lebih kaku tadi, Sri, itu kita akan kesulitan kan untuk narik kalau sewaktu kita butuh. Jadi ada resiko itu juga, kalau pas lagi dibutuhin, nggak bisa segampang kalau itu di rekening bank atau di tabungan kalian yang misalnya tabungan celengan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya itu bentuk yang lebih rigid, kalian akan lebih punya komitmen. Oke, saya nggak akan nggak bisa pakai itu. Jadi itu tetap butuh untuk pos anggaran traveling saya. Atau sebenarnya cara cerdasnya kayak Sri ya, uang tuh diputer, bener nggak sih? Iya sih. Tapi kadang kepake juga Pak itu. Keperluan Tapi kan mendadak itu pasti ada. keputer kan? Iya, betul. Iya. Oke Pak, lanjut Pak nih. Ada pertanyaan dari Nada Sauma. Saya suka banget dan tertarik banget untuk traveling, tapi kendalanya saya tuh susah untuk survive di negeri orang atau di kota orang. Bagaimana bisa caranya untuk survive? Pertama, cari tahu dulu sebenarnya negara yang akan kita tuju itu tantangannya apa. Kayak contoh, saya waktu ke Taiwan ini kan cari tahu temperaturnya gimana. Pas saya ke Korea dulu yang saya tadi cerita, saya mau ngerasain salju turun di Korea, itu saya baru sadar Sri, ternyata saya nggak kuat dingin. Jadi itinerary kita tuh penuh ya, itinerary saya dan teman-teman tuh penuh. Hari ini kami mau ke 5 tempat. Kenyataannya kita cuma ke 2 tempat, Sri, karena memang kita nggak kuat dingin semua sebagai manusia tropis. Nah itu ya hal-hal yang harus kita antisipasi. Artinya bukan artinya kemudian kita nggak jadi berangkat gitu ya. Pas Taiwan ini juga saya lihat, oh ternyata dingin gitu. Jadi artinya kita punya persiapan lebih tuh kalau kita udah tahu informasinya dari awal. Kalau itu dingin, maka kita bawa jaket, bawa baju hangat ke negara yang akan kita tuju. Jadi nggak akan sampai mengalami hal-hal yang
tidak diinginkan. Kemudian dari segi biaya misalnya, ternyata di sini gitu di Taiwan misalnya currency-nya itu beda sama Indonesia, harganya mahalnya sekitar 1,5 kali lipatnya harga-harga di Indonesia, bahkan sampai 2 kali lipat misalnya. Itu harus kita persiapkan juga. Jadi kunci utamanya adalah di informasi di awal yang harus kita cari tahu gitu ya sebelum berangkat ke negara tersebut. Gitu. Sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yang sudah kita ketahui bahwa Pak Ayu ini adalah pendiri dari Picnic Child Indonesia ya. Nah, di sini ada pertanyaan terkait tentang Picnic Child. Nah, dari Araza atau biasa saya panggil, biasanya ini teman saya juga atau kakak kelas saya lah ini yang bertanya. Ini saya membaca sedikit profil beliau dan melihat sedikit tentang Picnic Child, dan saya penasaran motivasi apa yang tumbuh dari Pak Ainu untuk membuat organisasi tersebut. Oke, wah bagus banget nih pertanyaannya. Oh, jadi ya, mungkin ini Pak pertanyaan sama nih Pak. Ada gimana? Lazuardi. Cukup menarik nih tentang Picnic Child-nya. Barangkali boleh sharing tentang perjuangan kakak berkuliah dan mendirikan Picnic Child. Oh, hampir sama itu pertanyaan Pak. Mungkin bisa dijawab langsung ya Pak. Iya, jadi saya itu mendirikan Picnic Child waktu habis pulang S2 ya. Jadi ketika itu saya memang punya ketika dari Thailand itu saya akhirnya jadi punya teman traveling orang Indonesia, dan kami itu tiba-tiba jadi klub gitu ya. Kita ngerasa kayaknya frekuensi kita sama gitu, dan kemudian kita punya kepedulian yang sama juga. Waktu kita travel itu kita ngerasa kita tuh afford buat travel, kita punya kemampuan untuk traveling. Tapi kan banyak anak-anak di Indonesia itu yang nggak merasakan hal yang sama kan, Tri. Jadi dari situ kita berangkat gitu ya, punya pikiran untuk wah kayaknya kita mesti doing something deh yang impactful ke masyarakat. Terus kita pikir lagi apakah idenya yang ini memungkinkan, ide yang itu memungkinkan gitu ya. Sampai akhirnya kita kerucutkan, gini aja deh, kita bikin kegiatan sosial buat anak-anak di Jakarta gitu ya, anak-anak kurang mampu di Jakarta. Kita ajak ke tempat, enggaknya at least gitu ya, ke tempat atau wahana bermain yang edukatif buat mereka. Ini saya kasih mereknya ya, misalnya ke Kidzania. Kidzania itu kan mahal ya, nggak semua anak-anak mampu. Anak-anak dari keluarga kurang mampu itu mau beli tiketnya aja mereka akan mikir sayang mending buat makan gitu. Jadi kita berpikir gimana caranya kemudian ngajak anak-anak ini untuk bisa afford ke tempat atau wahana yang edukatif di Jakarta seenggaknya. Akhirnya kita pikirkan maka perlu ada juga kegiatan yang sustainable untuk penggalangan dananya. Akhirnya kita buat yang namanya Piknikin Jakarta. Piknikin Jakarta tuh tagline-nya adalah piknik jalan kaki, bayarnya terserah. Jadi kita ngajak orang untuk mengeksplor tempat-tempat tersebut di Jakarta. Kemudian selesai kegiatan itu kita akan ngumpulin donasi, dan donasinya ini nggak ditentukan harus 50.000 atau harus 100.000, nggak seperti itu. Berapapun itu, di bawah 10.000 sekalipun itu kita terima, dan nggak saling tahu antar peserta mereka itu ngasih berapa satu sama lain. Kemudian kalau dananya sudah terkumpul cukup untuk membiayai 15 anak untuk pergi ke wahana bermain misalnya ke Kidzania tadi, dananya sudah cukup, kemudian kita bikin yang namanya piknik sosial. Jadi piknik sosial itu untuk menyalurkan dana dari Piknikin Jakarta itu. Itu sih idenya. Dan sedihnya ya, jadi waktu sebelum saya tinggal ke Taiwan itu kita udah mulai kayak semacam rapat strategi ke depan tuh seperti apa. Dan banyak sekali harapan-harapan untuk pengembangan Picnic Child ke depan. Ada beberapa teman di daerah bahkan minta, buka dong cabang di Bandung, buka dong cabang di Surabaya gitu. Karena sebenarnya ide seperti ini tuh bisa diadopsi ke daerah lain. Bisa kita bikin piknikin Bandung, piknikin Surabaya, piknikin Bogor, piknikin Bekasi misalnya, seperti itu. Kemudian
uh, kejadian pandemi ini terjadi gitu ya, akhirnya sempat galau kita sebenarnya. Apakah kita akan lakukan piknikin Jakarta dengan konsep new normal misalnya? Cuma sebenarnya ketika kita melihat resiko yang ada sekarang, itu resikonya terlalu besar kalau kita mengadakan kegiatan yang skalanya masif gitu ya, 15 orang ke atas pesertanya. Sehingga sepanjang pandemi ini kita putuskan untuk hibernasi dulu, jadi rehat dulu demi kebermanfaatan yang lebih baik gitu, demi menghindari adanya hal yang tidak kita inginkan. Berarti orang-orang ada orang-orang lain tuh bisa berdonasi untuk piknik Jakarta ya? Atau iya betul. Ya, nanti saya akan ditaruh di gambar sini ya. Ada Instagramnya, terus saya hubungin kemana untuk orang-orang yang ingin berdonasi. Iya. Sri sempat ada bayangan nggak sih buat ngelakuin social entrepreneurship kayak gitu? Pernah kepikiran, tapi ya belum ada eksekusinya Pak. Iya ya. Saya tuh kemarin dengar dari YouTube-nya siapa ya? Saya lupa. Jadi intinya itu beliau bilang gini. Jadi beliau itu punya ide tuh banyak banget, ide bisnis, ide segala macam lah ya. Tapi kemudian hal terberat itu adalah eksekusi, dan kadang untuk eksekusi itu kita perlu partner yang klop. Betul. Ya nggak sih? Jadi kalau kita nemu partner yang klop, itu kita bisa tuh ngerjainnya jadi lebih ringan gitu. Tapi kalau apa-apa sendiri kan akan berat dan eksekusinya susah. Biar terbungkus secara wow gitu Pak. Karena kalau sendiri pun otak pun terpecah belah bisa jadi. Iya, apalagi kalau masih kuliah gitu ya. Tapi ini kayak langkah bagus sih, kamu udah mulai menata kewirausahaannya Sri gitu ya di masa ketika masih kuliah. Jadi biasanya nanti ketika udah lulus tuh totalitasnya bisa lebih dan bisa terlipat gandakan. Mau nanya dong, sempat stres nggak sih di masa pandemi ini? Baik itu tadi ya untuk ngurusin bisnisnya, terus untuk tetap bisa kuliah dan menjalani kuliah dengan baik. Kalau dikata stres mah, ya stres pikiran aja Pak. Kadang kalau saya mah melampiasinya ke tidur gitu Pak. Banyak orang-orang yang bilang ke saya kalau saya itu aneh. Orang-orang tidur biasanya pada jam 10 ke atas. Saya tuh jam 10 ke bawah udah tidur. Dia sebut loh. Ya karena bingung aja Pak. Sebenarnya kan udah bisa tidur jam 10 ke atas, saya nggak bisa. Berarti 7 jam tuh tercukupi nggak? 7 jam. Tidur minimal 7 jam. Biasa sih kebangun jam 4 gitu. Jam 4, jam setengah 3, setengah 4 itu udah bangun biasanya. Oh, jadi tetap aja nggak cukup meskipun tidurnya lebih awal. Iya, kadang gitu. Makanya tidur siang pun banget gitu. I see. Oh, jadi kamu punya kebiasaan take nap juga ya, tidur siang gitu? Kalau ada waktunya aja. Kalau nggak ada waktu. Jadi gini sih. Jadi saya juga dapat insight ya dari salah satu menteri mudanya Taiwan. Jadi beliau itu sempat bilang kalau tidur yang cukup itu membantu dia untuk mempunyai ide-ide yang segar. Jadi setiap hari itu dia akan strict tidurnya itu harus minimal 7 jam dalam sehari. Kemudian di sini tuh orang-orang punya kebiasaan tidur siang. Tidur siangnya itu paling kayak setengah jam, 15 menit seperti itu. Dan itu memang kelihatan ya di sini tuh orang-orangnya kayak pekerja keras, idenya cemerlang, inovatif. Kemudian ada penemuan-penemuan baru dan segala macam gitu sih. Jadi itu sebenarnya budaya yang baik kalau misalnya mau diterapin juga tidur yang cukup tadi. Oke, jadi Bapak tuh tadi kita tuh sebenarnya udah ada rencana ya untuk yang bagi penanya dari Instagram itu bakal dapat hadiah dari Pak Ainul. Jadi untuk 6 penanya itu seperti siapa gitu? Wah, lupa anda kelas. Nanti siap-siap ada hadiah muncul di depan rumah ya. Ada kurir yang ngasih. Tinggal kirim aja alamat rumahnya ke IG-nya Sri. Ya nggak sih? Ya betul.
Nanti saya hubungin orang-orang tersebut. Ya. Mungkin saya kira cukup ya untuk acara pertama ini, episode 1 Tak Kenal Maka Tak Sayang, yaitu acara yang membahas tentang kehidupan orang tersebut atau kita mengulik lebih dalam tentang orang tersebut. Sebenarnya masih banyak acara-acara yang saya pengen bungkus, tapi belum tahu bagaimana eksekusinya. Tapi ini mungkin langkah awal untuk pijakan yang besar. Untuk orang yang telah menonton video ini, kalau Anda suka bisa tinggalkan jejak seperti like atau share video ini. Dan untuk orang-orang yang ingin mengkritik atau memberi saran, saya terbuka karena juga video baru, video pertama saya. Bukan video pertama juga sih, karena udah bikin video juga. Saya mohon banget untuk kritik dan sarannya. Oh iya Pak, untuk penutupan video ini, pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin S3 di usia muda itu bagaimana? Oke. Jadi pesannya pertama tuh kenali dulu diri sendiri ya. Jadi jangan sampai hilang arah gitu. Dengan apapun yang kalian jalanin sekarang, itu kalian coba kenali diri kalian sendiri. Kemudian kalian lihat potensi apa yang kalian punya, baru dari situ kalian buat langkah apa yang akan kalian ambil. Dan ketika kalian sudah tahu gitu ke depan langkah apa yang akan kalian ambil, kalian persiapkan itu sepanjang kalian masih muda gitu ya, sedini mungkin kalian persiapkan hingga kalian bisa sampai ke sana seperti yang kalian harapkan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin orang-orang yang masih kepo tentang dengan Pak Ainul bisa hubungin di Instagramnya. Nanti saya tampilkan tulisan untuk @arvinwujh. Siapa tahu ya. Nanti bisa bertemu dengan beliau ataupun bisa mengikuti jejak beliau. Oke, terima kasih semuanya yang telah mengikuti dan terima kasih juga untuk Pak Ainul yang bersedia. Terima kasih Tri. Hadir di sini Pak. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk membangun negeri ini. Oke.